Langkah demi langkah saya berjalan menuju rumah teman. Seperti biasa, saya hanya melewati kegelapan, terus ada rumah, ada pencahayaan lampu. Nah, singkat waktu saya sampai di rumah teman, saya di sana ngobrol, sharing. Setelah lama saya ngobrol di rumah teman, singkat waktu sudah jam 23.30. Saya merasa kok kayak ada yang ngikutin. Persis di bawah pohon alpukat pada saat itu. Kok kayak ada yang ngikutin. Saya diamin aja sama. Nah, semakin saya merasakan kok orangnya nggak nyalip saya gitu aja. Saya langkah 1000 lagi, saya lanjut lagi jalan. Pas saya sampai di gang itu, pas belok seperti ada yang terbang putih. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Nama saya Sutejo, tinggal di Cimahi. Profesi saya sebagai operator sound system. Kali ini ngobrol misteri, saya akan menceritakan apa yang saya alami. Dan inilah ngobrol misteri. Buat kamu yang ingin ngobrol tentang misteri, ngobrol tentang pengalaman misteri kamu, silahkan DM saja lewat Instagram di Daun Kelor. Ngobrollah di sini karena misterimu akan kami ungkap. Kejadiannya untuk cerita yang kedua ini di tahun 2020. Pada saat itu malam Jumat jam 8 malam, saya memang mau ke rumah teman, setidaknya mau ngobrol santai lah sambil sharing gitu. Saya pergi dari rumah jam 8 malam. Sepanjang jalan itu ya seperti biasa di Cimahi itu kan kebanyakan rumah-rumah peninggalan Belanda. Kiri kanannya pohon-pohon pohon tua lah yang udah ratusan puluhan tahun mungkin. Jalan seperti biasa saya pada saat itu jam 8 itu. Jarak tempuh dari rumah saya ke rumah teman itu kira-kira 200 meter. Dan mungkin kalau dihitung dengan menit, dengan saya jalan kaki dari rumah ke rumah teman itu 5 sampai 10 menit. Nah, pada saat itu saya jalan dengan di samping kiri kanan rumah peninggalan Belanda dan pohon-pohon yang udah rindang yang udah puluhan tahun itu, mungkin ratusan tahun. Saya jalan pada saat itu. Langkah demi langkah saya berjalan menuju rumah teman. Seperti biasa, saya hanya melewati kegelapan, terus ada rumah, ada pencahayaan lampu. Nah, singkat waktu saya sampai di rumah teman, saya di sana ngobrol, sharing. Setelah lama saya ngobrol di rumah teman, singkat waktu sudah jam 23.30. Saya mengakhiri obrolan dengan teman saya itu. Terus saya pamit mau pulang, saya bilang, udah malam lah kita istirahat, pulang, udah waktunya istirahat nih. Udah tengah malam. Bubar, saya pamit pulang. Jam setengah 12 malam saya pulang dari rumah teman. Seperti yang saya lewati tadi, jalannya itu kiri kanan pohon yang sudah puluhan mungkin ratusan tahun, dan juga rumah-rumah peninggalan Belanda, bangunan-bangunan tua gitu. Saya berjalan kira-kira baru 3-4 menit. Saya merasa kok kayak ada yang ngikutin. Persis di bawah pohon alpukat pada saat itu. Kok kayak ada yang ngikutin. Saya diamin aja sama. Nah, semakin saya merasakan kok orangnya nggak nyalip saya gitu.
Saya penasaran, saya berhenti dulu sejenak, terus saya nengok ke belakang, nggak ada orang. Padahal saya dengar jelas, saya merasa diikuti. Ya mungkin gini pikiran saya tuh, kalaupun dia ngikutin nggak apa-apa lah, saya mungkin pulang sendiri, ada temennya. Itu pada saat malam itu saya berpikir gitu. Nah, setelah itu saya berhenti sejenak, saya nengok, nggak ada orang. Saya lanjut lagi jalan. Setelah saya jalan, kok saya merasa diikuti lagi. Nah, saya mulai merinding. Badan saya itu mulai merasa merinding. Kepala pun sampai ikut merinding pokoknya. Badan merinding. Saya mikir, yang ikutin siapa ya? Nah, saat itu saya melangkah sambil ngerasain langkah saya dengan langkah yang ada di belakang saya. Kok sama? Saya berhenti sejenak. Dengan nengok ke arah belakang, spontan, karena saya pengen tahu siapa saya yang ngikutin. Saya langsung berbalik, ternyata nggak ada siapa-siapa. Semakin merinding badan saya itu, udah nggak keluar pikiran saya mau lari gimana, nggak lari gimana. Saya mikir, siapa sih yang ngikutin? Padahal jarak langkah yang ngikutin saya dengan saya tuh dekat, nggak jauh. Udah saya jalan lagi, saya lanjut jalan lagi. Kok badan semakin merinding. Saya bilang, saya berpikir kalau orang ngikutin pasti kelihatan. Ya udah saya ngeberani diri, berbalik lagi. Gak ada juga. Saya langsung ambil keputusan lah, saya jalan lebih cepat lagi aja. Jalan cepat. Itu pun sama yang ngikutin saya, dia juga ikut cepat jalannya. Saya semakin bingung. Setelah saya jalan cepat, langkahnya pun sama, dia ikut cepat yang ngikutin saya. Saya berhenti sejenak, saya nengok, nggak ada lagi. Udah, saya semakin nggak karuan pikiran pada saat malam itu. Saya langkah cepat, perasaan saya jalan tuh biasanya nggak lama sampai rumah. Ini kok saya udah langkah cepat seperti yang lama. Jarak dari rumah temen ke rumah saya itu pada malam itu, kejadian itu. Saya bingung, kenapa kok biasanya sudah sampai, kok kayak jalan kok semakin jauh kok lama sampainya. Udah aja, saya langkah 1000 lagi, saya lanjut lagi jalan. Pas saya sampai di gang itu, pas belok seperti ada yang terbang putih. Saya kaget, astagfirullahaladzim, apaan? Udah saya nggak ambil pikir lah, pokoknya saya sampein dulu ke rumah, pulang, diam di depan rumah. Saya sempat mikir dulu, diam dulu, itu tadi apaan? Saya sampai berpikir yang istilahnya yang nggak logika mungkin ya. Masa iya kuntilanak ikutin saya terus gitu. Begitu saya belok, dia terbang, memperlihatkan wujudnya gitu, terbang dia. Pada saat itu saya udah gak karuan lah pikiran itu. Pikirin yang saya pulang biasanya gak ada gangguan apa. Malam itu saya merasa terganggu, ya terganggunya itu dia ada yang ngikutin dari belakang. Saya gak banyak pikir karena saya udah merinding, udah gak karuan lah pikiran itu. Terus saya masuk ke dalam, sampai dalam rumah pun saya mikir lagi, yang tadi apaan ya yang terbang itu. Kalau burung nggak mungkin, ayam nggak mungkin, orang kelihatan kayak bahan putih gitu terbang. Buat kamu yang ingin ngobrol tentang misteri, ngobrol tentang pengalaman misteri kamu, silahkan DM saja lewat Instagram The Daun Kelor. Ngobrollah di sini karena misterimu akan kami